Siapa di antara ustadz-ustadz kalian yang paling toleran? Siapa? Yang nggak ada, kaku-kaku semua bos. Nggak jadi nih agama ini bos. Indonesia negara ini nggak jadi kalau dari kalangan mereka yang mimpin, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Pak Prabowo Subianto. Cuma teman-teman, saya cukup tertarik membahas hal ini ya, sebab di tengah ramainya ini spekulasi, asumsi-asumsi di tengah masyarakat kita tentang wah kayaknya nih Pak Nasaruddin Umar ini akan ditunjuk sebagai Menteri Agama nih, ya. Ada begitu banyak reaksi. Ya, ada reaksi yang setuju dan tidak sedikit juga orang yang menolak. Ya, bahkan ada yang berasumsi bahwasanya aduh kok Menteri Agama jangan-jangan seperti ini. Kalau ini betul-betul jadi Menteri Agama, waduh nggak ada bedanya sama yang Menteri kemarin kan, ya, yang Menteri saat ini. Makanya atas dasar hal inilah ya saya cukup tertarik untuk membahas hal ini. Ya, saya cukup tertarik untuk membahas hal ini teman-teman. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut teman-teman, mungkin lebih baiknya kita mendengar ya pernyataan langsung dari Pak Prabowo Subianto tentang sebenarnya apa sih tujuan beliau ini memanggil nama-nama tokoh-tokoh ini ya ke rumah beliau, menghadap beliau. Nah, coba kita simak teman-teman. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama ya. Kita adakan pemantauan, diskusi. Jadi sudah lama ya, teman-teman ya dibahas. Dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Iya. Jadi sebelum ini ternyata mereka-mereka yang dipanggil ini sudah menyatakan ketersediaannya untuk membantu kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Nah itu dia tadi teman-teman ya, jawaban dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya rasa Oke. Ini mereka ini orang-orang Wahabi ini sedang gigit jari bos ya. Gigit jari karena apa? Karena Menteri Agamanya siapa? Karena Imam Masjid Istiqlal. Iya. Siapa? Nasaruddin Umar. Ustadz Nasaruddin Umar yang mereka hujat-hujat kemarin, karena kedatangan paus, kemudian kayaknya membela si Riwil katanya, yang mereka berjuang mati-matian untuk menjatuhkan nama Ustadz Masjid Istiqlal ini, Imam Masjid Istiqlal ini ternyata tidak membuahkan hasil. Malah Imam Masjid Istiqlal ini ada tanda-tanda untuk diangkat sebagai Menteri Agama menggantikan Gus Yakut. Nah, kekhawatiran mereka, apa bedanya kalau gitu sama Menteri Agama yang kemarin? Nah, kalau yang sama yang ini juga sama menyambut paus kemarin. Ini kayaknya siapa? Bang Surban ini meluapkan kerisauannya. Ya, semuanya Bang Surban oleh Muslim ya kan, Salafi, Wahabi ini. Mereka masih belum ngerti konsep Menteri Agama. Bahwasanya Menteri Agama di Indonesia ini ya berarti menteri dari semua agama yang ada di Indonesia, bukan Menteri Agama Islam saja. Itu konsep dasar yang harus kalian pegang, yang harus kalian sadari dan yang harus kalian telaah. Berarti apa tugasnya? Ya harus mengayomi semua agama yang ada di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kan begitu bos? Ya. Jika yang kalian harapkan adalah seorang menteri yang sangat perhatian pada agama Islam saja, maka itu bukan Menteri Agama namanya, tapi Menteri Agama Islam khusus. Jika kayak gitu, maka kabinet ini harus digemukkan lagi. Menteri Agama macam-macam, ada Menteri Agama Islam, Menteri Agama Kristen, Menteri Agama Buddha, Menteri Agama Konghucu, ya kan, Menteri Agama Katolik, Menteri Agama Hindu, gitu jadinya pengemukan. Dan ini nggak relevan nantinya, ya kan. Makanya dicarilah sosok yang harus Islam. Ini nggak bisa. Kalau di Indonesia Menteri Agama memang harus Islam. Begitu bos. Nggak bisa kalau dari Islam, nggak bisa emang. Nggak bisa, harus Islam memang. Harus Islam. Karena memang yang mayoritas di sini memang umat Islam. Yang pertama kan harus memang Menteri Agama itu hari orang Islam. Iya. Yang kedua mungkin harus yang kedua emang toleransi itu ya. Yang kedua emang dia harus menguasai
ilmu lintas agama, kan gitu begitu ya. bos. Jika kan harus menguasai ilmu lintas agama, dia juga harus memahami agama-agama lain walaupun jumlahnya nggak banyak kayak orang Islam di Indonesia ya kan, tapi dia harus mengayomi, harus melindungi kaum minoritas kan begitu. Tidak semua keinginan orang Islam dituruti sama dia. Kan yang baik yang tidak merugikan agama lainnya dituruti kan begitu. Yang tidak baik dan merugikan agama lainnya tidak dituruti. Tapi kalau yang bermanfaat untuk sesama, baik untuk orang Islam juga bermanfaat, untuk agama lain juga bermanfaat, maka akan dituruti, harus bersikap adil kan seperti itu bos. Berarti menurut sampean ini, nah kan ini kemungkinan besar ini nanti Pak Prabowo ini akan memilih, nah ini Profesor Nasaruddin Umar ini sebagai Menteri Agama. Pendapat jenengan apakah ini sudah tepat bos? Presiden itu memilih sesuai dengan kapasitas kemampuan orangnya, sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan karakter antara pemimpin dan si menteri. Satu circle enggak, soulmate enggak, gitu bos. Kalau biasanya enggak sejiwa visi misinya, ya nggak bakal dipilih, gitulah. Nggak bisa kita, itu kan hak prerogatif presiden bos, memilih menteri dari si kalangan manapun. Intinya kalau dari masyarakat, dari umat ini kita berharap agar presiden ini memilih benar-benar orang yang berkompeten dalam bidangnya kan begitu, bukan asal deket aja, bukan atas dasar hubungan emosional, tapi atas hubungan profesional kan begitu. Gitu, ya. Jika memilih sesuatu urusan atas dasar emosional, nah, maka yang terjadi banyak tugas-tugas yang sebenarnya orang itu tidak berkompeten dalam bidangnya, tapi karena pemilihan ini berdasarkan hubungan emosional, bukan proporsional, bukan profesional, maka tugas-tugas yang akan dijalani pasti kurang proporsional bos, gitu bos, pasti akan jauh gitu loh bos, dan tidak harus juga menuruti kemauan orang bos, kemauan masyarakat, soalnya kemauan masyarakat pasti ada 1000 lebih kan begitu bos, maunya masyarakat yang ini, kalau dituruti semua nggak jadi-jadi. Soalnya abang-abang ini kan merasa keresahan, apa bedanya dengan menteri-menteri yang dulu, dilihat ya, dari karena, jejak digitalnya kan seperti itu, akhirnya kan merasa kecewa itu. Ya karena orang-orang seperti ini maunya itu menteri agama dalam mindset mereka adalah menteri agama Islam saja. Gitu ya, maunya mereka itu menteri agama tidak usah pedulikan agama lain gitu bos, hanya peduli di Islam saja, rawatlah Islam ini, muliakan Islam gitu. Namanya menteri agama ya harus mengurusi semua agama kan begitu bos ya, agama yang resmi di sini ya, yang resmi. Bahkan jika ada agama yang nggak resmi pun, ini menteri agama nggak boleh kerusa-kerusu mengambil keputusan, ya kan? Seperti ya ada aliran agama lain yang ditutur sesat, nggak mungkin kita bisa langsung menutup langsung di boikot, di penjara, nggak bisa, ya kan? Harus dikaji dulu. Intinya jangan sampai, nomor satu, intinya jangan sampai menimbulkan konflik sipil. Itu memang aturan pertama kan, tidak boleh bos. Setiap kebijakan jangan sampai kita menimbulkan konflik sipil, apalagi yang mengandung unsur isu sara. Nah itu rawan, itu bahaya nantinya gitu bos, keputusan-keputusannya yang akan diambil ini bos. Mengenai Pak Prabowo sendiri, beliau memilih yang mana mungkin atas usulan juga, beliau mungkin punya penasehat juga kan begitu, pilih saja ini kan, nggak mungkin beliau pilih sendiri, pasti ada tim penasehat biasanya, tim survei, tim investigasi kan begitu bos. Namanya orang bersih dan bos, masa iya masa kayak kita milih RT aja kita harus hati-hati bos, masa iya milih menteri agama kita asal-asalan aja bos, kan gimana jadinya bos, yang gitu ya. Kalau mengenai sikap Salafi Wahabi ini sudah nggak usah dihiraukan, ngapain? Segelintir orang karena mereka nggak cocok harusnya nggak usah milih ini kan begitu. Kalau saya lihat bos, abang-abang Surban ini reaksi terkait imam besar Masjid Istiqlal berjilid-jilid ini. Ya, lah kalau Anda punya calon silahkan, siapa mau nggak Ustadz Salafi masuk pemerintahan, Anda ngeritik-ngeritik ya kan, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok, tapi giliran Ustadz Anda dijadikan menteri nggak mau, paling nggak masuk pemerintahan gitu ya kan. Itu namanya komentator yang lari jika disuruh jadi pemain begitu ya kan. Kalau jadi komentator sudah kayak paling sohe, tapi giliran diajak turun untuk jadi pemain dia menolak, jangan, bukan saya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ngakunya nggak bisa apa-apa, giliran komentar kayak orang paling bisa. Nah, itu aneh itu orang seperti itu bos ya. Orang-orang NPD kayak gini biasanya bos. Nah jika Anda memang nggak setuju, kira-kira siapa dari Ustadz Salafi ya kan? Pak Syafiq, siapa di antara ustadz-ustadz kalian yang paling toleran? Siapa? Yang nggak ada, kaku-kaku semua bos.
nggak jadi nih agama ini bos. Indonesia negara ini nggak jadi kalau dari kalangan mereka yang mimpin ya kan. Gitu, Jejak riwayatnya sudah jelas. Ustaz mereka itu hormat pada bendera nggak boleh ya kan. Hormat pada bendera nggak boleh ya kan. Kemudian apalagi? Oh itu 17 Agustus nggak boleh lah. Masa iya kayak gitu mau dijadikan menteri agama dari kalangan ustaz mereka ini? Apalagi nanti ngeluarin, apalagi yang satunya itu nanti ya kan? Nanti bikinlah aturan fatwa, kitab khusus, kitab krokodil dari menteri agama, dari Kementerian Agama ya kan? Yang akan menceritakan bahwasanya buaya makan lalat kan makin aneh nanti ini Kementerian Agama. Nih, Bos. Mungkin itu obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan jernih sehingga kita bisa bersikap dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.